Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzal kitabah li abdihi wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayah bunda yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Senantiasalah kita selalu bersyukur pada Allah Ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kenyamanan, keselamatan, ketenteraman, kedamaian, kesejukan. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan yang paling perlu kita syukuri, kita masih bisa menghirup udara, masih bisa bernafas, karena satu-satunya yang berharga untuk kita adalah kita bernafas. Kalaupun orang tidak bisa bernafas, artinya sudah out atau sudah pulang. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai undangan di WA Group tempo hari, tema kita pada malam hari ini adalah Sang Penyembuh Mata Kolbu. Namun sebelumnya kita menginjak inti, saya akan memberikan prolog dulu. Mungkin rumah Bapak Ibu semuanya ada tikus nggih Pak? Di rumah ada tikus Bu? Nganyel nggih tikus sih. Kalau ke dapur ya, tikus itu ke dapur apa saja di orak-arik. Kadang ya ngerikiti kabel di atas itu nanti bisa koslet juga. Bahkan ada yang punya mobil, kalau masuk ke mobil kemudian ngerikiti kabel itu juga bahaya. Dan semua tidak suka. Kira-kira kalau saya bertanya, adakah manfaat tikus itu di rumah panjenengan? Mesti 99% jawabnya enggak ada. Nggih Bu, tikusnya ora nek manfaate gitu ya. Nah, tapi sekarang saya ingin berpikir tentang tikus, mengambil sisi manfaatnya. Ternyata para peneliti, ahli kesehatan itu kalau bikin kelinci percobaan sesuatu hal itu biasanya pakai tikus Pak. Karena apa? Karena tikus itu kan sama binatang mamalia, dan manusia juga binatang mamalia, hewan atau manusia juga mamalia maksud saya. Jadi maka untuk kelinci percobaan suatu obat atau apa vaksin itu pada tikus. Ini ternyata ada manfaatnya. Nah, di sini saya analogikan tikus tadi di dalam jiwa kita ini sebagai sesuatu yang tidak baik. Mungkin tikus dalam jiwa kita itu kemarahan, sakit hati, iri dengki, malas, ya, cemas, khawatir, itu
saya anggap itu analoginya seperti tikus tadi. Nah, kenapa kita kadang ya ada marah? Artinya supaya kita itu belajar dari marah itu. Oh, ternyata marah itu tidak baik. Supaya kita belajar sabar. Kemudian ada kecemasan, ada khawatir. Itu supaya kita hidup ini hati-hati. Jadi semua ada pelajaran hal-hal yang buruk pada kita. Dan yang paling berbahaya itu kalau pikiran kita ada iri dengki. Ini tikus dalam pikiran yang berbahaya, Pak, iri dengki ini. Kadang iri dengki ini malah bisa menggerogoti kabel-kabel jiwa yang ada di dalam diri kita. Maka perlu disembuhkan. Dan kuncinya adalah kita menyembuhkan kolbu atau hati nurani kita. Ya, itu sekedar prolog saja, ternyata Allah menciptakan makhluk itu juga ada sisi manfaatnya. Ibu bapak yang saya hormati, kita kilas balik dulu ya ke surat Maryam ayat 27. Di sini ada kisah Maryam, maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina." Jadi Maryam ini kan ibunya kan istrinya Fir'aun, ayahnya Fir'aun. Ya. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya, ya. Kemudian mereka berkata, kaumnya tadi berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Kemudian berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Jadi salah satu nabi yang sejak bayi adalah Isa, menurut ayat ini. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada aku meninggal, dan pada saat hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini review dulu ya. Lantas kita melihat ke surat 3 ayat 49. Karena tadi kan cerita sambungan dari dulu, Maryam kemudian hamil, ya kemarin sudah kita bahas sampai di bawah pohon kurma, mengguyangkan kurma dan lain sebagainya, sampai anak lahir. Lah tadi saya review tentang kaumnya itu, kenapa saya bisa bicara dengan bayi. Maka ya yang saya upload kemarin, khotbah saya di Masjid Sabah itu bayi bicara. Jadi yang tadi siang mungkin baru bisa dibuka di YouTube. Tapi ada korelasi dengan ini, tapi temanya kan berbeda. Kalau di sini nanti temanya adalah penyembuhan mata kolbu. Surat Ali Imran ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan ila bani Israila. Ya. Backsoundnya kan ya. Langsung saja sini saya baca artinya dulu ya. Mungkin agak diserongkan ke kiri dulu, agak ke sana. Insya Allah.
Dan Rasul kepada Bani Israel bahwa sungguh aku datang kepadamu dengan ayat dari Tuhan. Aku ciptakan untukmu dari tin seperti bentuk burung, lalu aku tiupkan padanya, maka dia jadi burung dengan izin Allah. Dan aku sembuhkan yang berpenyakit kulit dan penderita lepra, serta aku hidupkan yang mati dengan izin Allah. Dan aku kabarkan apa yang kamu makan dan yang kamu simpan di rumahmu, bahwa pada yang demikian ada ayat bagimu jika kamu mengetahui. Jadi di sini kuncinya ya. Nanti kita lihat selanjutnya. Yang pertama tadi ya, menyembuhkan sebenarnya penyakit buta. Jadi ada istilah ya, menyembuhkan penyakit buta, tapi ada yang memahami secara letterlek, yaitu buta mata yang di sini. Tapi sebetulnya kalau kita melihat ayat-ayat yang lain yang berhubungan dengan jiwa, yang disembuhkannya adalah orang yang buta mata kolbunya. Jadi diberikan nasihat, diberikan penjelasan-penjelasan, sehingga hatinya yang tadinya itu mungkin kan hati itu ada yang tertutup, harus dibuka, ada yang sakit harus disembuhkan, ada yang kotor harus dibersihkan. Jadi kan ada yang marid ya, surat Al-Baqarah itu, dan hampir semua surat Al-Baqarah menyebutkan. Kalau rijes itu surat 9. Jadi tertutup, orang kafir tertutup. Kalau penyakit itu orang munafik ya. Kalau rijes kotor itu orang musyrik, seperti itu mungkin. Ya. Ya itu ayat ya. Jadi di sini ya, fayakunu tahiran biidnillah. Jadi istilahnya disuruh ya, melihat tin yang berbentuk burung, kemudian ditiupkan menjadi burung dengan izin Allah. Kemudian ya, wa ubriul akmah wal abrasa ya, wa ahyil mauta biidnillah. Jadi ada 3 di ayat ini. Yang satu menyembuhkan orang buta, tapi yang pertama adalah juga menyembuhkan lepra. Lepra itu penyakit kulit, Pak. Jadi kalau istilahnya penyakit kulit itu ya sesuatu yang berhubungan dengan kulit, itu kan sesuatunya hanya melihat itu dari kulit, Pak. Jadi tidak melihat ke dalam. Kan sering saya sampaikan, kalau kita makan kulit kerang itu separuh kulit saja mungkin ya tenggorokan kita, perut kita itu akan berbahaya. Tapi kalau kita makan dan menelan isinya ya, itu mungkin ya seperempat kilo juga nggak apa-apa. Tapi disitulah ya memang ya menyembuhkan penyakit kulit di sini boleh dipahami. Mungkin ya lepra, kudis dan lain sebagainya ya silahkan monggo. Tapi kita masuk ke dalam. Maksudnya apa? Supaya kita beragama ini bukan hanya kulit saja, tapi harus mengetahui esensinya, mengetahui di dalamnya. Kita sholat tahu esensi atau maksud tujuan dari sholat itu. Kita haji, siam juga mengetahui apa yang kita kerjakan dalam siam dan dalam haji atau umroh itu. Sehingga ada dampak kepada jiwa ini menjadi jiwa yang kolbun salim, kolbun yang selamat.
Sebab apa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita beragama ini hanya kulit, ini kan kadang pikiran kita kolot, kemudian sangat fanatik ya. Padahal Islam itu universal. Kemudian ya tidak mau melangkah yang lebih jauh ya. Cuma berhenti di kulit itu juga kurang pas, harusnya menuju ke hakikat dan makrifat. Hakikatnya apa kita sholat, hakikatnya apa kita umroh, kita haji, hakikatnya apa kita siam, itu nanti akan bisa membersihkan hati. Tapi kalau cuma berhenti di kulit, berhenti di syariat, itu sulit Pak untuk diajak berpikir itu. Jadi untuk berpikir maju itu sulit, karena apa? Ya mungkin karena literasinya rendah. Kemudian mungkin dia mempercayai dogma ya, sehingga tidak mau untuk melihat yang esensi atau makrifat itu. Karena ya sudah termakan istilahnya dogmatis, sehingga dia itu tidak mampu memahami secara hakikat. Cuma berhenti di situ. Jadi sibuk ya menelan kulit ya dan membuang isi. Itu yang terjadi, ya nanti IQ-nya rendah. Tapi kalau kita mau masuk ke dalam, karena ayat Al-Quran itu juga permisalan, bisa dipahami secara letterlek, tapi dibalik itu ya Allah memberikan pengertian yang sangat luar biasa, karena ada muhkamat dan ada mutasabihatnya. Termasuk misalnya sesuatu yang istilahnya goib. Goib itu sesuatu yang belum ngerti ilmunya mengatakan goib. Tapi kalau sudah mengerti ilmunya, ditemukan alatnya, tidak goib lagi. Mungkin zaman dulu ya belum ada USG, belum ada dokter yang ahli, belum ditemukan tentang apa itu radiologi dan lain sebagainya. Mungkin bayi yang ada di dalam ini laki atau perempuan goib. Orang dulu mengatakan wah itu goib, itu tidak percaya, tidak bisa lihat. Tapi begitu ilmu pengetahuan ditemukan, karena Allah membukakan ilmu ini disesuaikan dengan kecerdasan dan peradaban manusia, maka sudah tidak goib lagi. Ini contoh saja satu. Mungkin hal yang lain yang kita agak goib ternyata maka kita kalau saya pernah memberikan kajian Awaluddin Ma'rifatullah, mengenal Allah itu sangat penting. Karena kalau kita zikir itu mengingat, kalau tidak mengenal yang diingat siapa, kan begitu. Maka Allah itu maha zahir dan maha batin. Maha batin itu maha gaib, kalau maha zahir itu maha nyata. Lah bagi orang yang tidak mengerti maha nyatanya, ya Allah itu gaib gitu. Tapi kalau sudah ya Allah itu juga zahir, wal walu wal akhiru wad zahiru wal batinu. Dia akan mengerti. Tapi ya karena mungkin sudah didogma dari kecil, sehingga ya mungkin ya tidak sulit untuk percaya. Padahal ayatnya jelas kan gitu. Dan itu namanya kita belajar tentang ma'rifatullah, itu spiritual yang berhubungan dengan privasi kita masing-masing. Kita jalani perjalanan kita masing-masing itu tidak sama untuk sampai kepada Allah. Seperti para nabi itu, ada yang Nabi Ibrahim lewat observasi tentang matahari, bintang dan bintang. Rasulullah Muhammad SAW lewat di Gua Hira dan lain sebagainya, yang lain-lain. Perjalanannya berbeda, tapi intinya sama, yaitu untuk ma'rifatullah, mengenal Allah. Setelah dia mengenal Allah baru mendapatkan wahyu. Nah, maka disinilah kita waktu itu Nabi Isa menyembuhkan kulit, penyakit kulit atau lepra, ya disembuhkan betul. Yang berhubungan dengan fisik juga dengan batin.
Ya, ini ilustrasi menyembuhkan orang buta. Kemudian menyembuhkan orang buta yang buta mata hatinya, Pak. Ya. Kalau dipahami, wah itu orang buta diusap terus sembuh, ya silahkan, tidak apa-apa. Tapi kita harus masuk ke dalam karena buta hatinya. Ya. Maka banyak kan ayat-ayat itu yang buta itu bukan buta yang ya di dalam mata yang di kepala, tapi yang buta adalah apa? Mata yang ada dalam sudur. Surat Al-Hajj surat 22 ayat 46 itu. Dan dalam surat 90 ayat 8 itu kan Allah juga memberikan alam naj'al ainain. Alam naj'al lahu ainain. Bukankah aku telah memberikan dua mata? Dua mata itu mata jasmani dan mata rohani. Maka di sini ya Isa ini menyembuhkan juga yang berhubungan dengan buta rohaninya, buta mata batinnya, buta mata jiwanya, disembuhkan oleh Isa menjadi yang tadinya mungkin tertutup, masih hatinya kotor, kemudian sudah disembuhkan dengan ya risalah yang dibawa oleh beliau ini. Tapi misal dipahami bahwa itu karena dulu zaman tabib, banyak tabib kemudian menyembuhkan, terus Nabi Isa menyembuhkan, itu juga tidak apa-apa. Tapi kita harus, tadi saya sebutkan, kita masuk ke dalam yang berhubungan dengan jiwa, karena Al-Quran itu sebenarnya berhubungan dengan jiwa. Jadi ayat Al-Quran itu kan berlapis-lapis, saya sering menyampaikan, seperti kelapa, ada serabutnya, ada tempurungnya, masuk ke dalam lagi ada buah kelapanya, masih dapat lagi, masuk lagi dapat airnya, bermanfaat air kelapa itu, Pak. Masih pintar diparut di santan, santannya untuk gulai ya enak sekali. Masih kurang, santannya menjadi minyak untuk menggoreng barang mentah bisa matang. Luar biasa. Al-Quran juga begitu. Jadi pemahamannya memang berlapis-lapis. Seperti orang yang mahasiswa sudah mengatakan log 10.000 itu 4, lah NSD tahunnya cuma 2 tambah 2 4. Yang SD diomongi log 10.000 4 ya enggak percaya karena belum sampai kan begitu. Nah, maka dari itu ya kita alhamdulillah ya punya majelis taklim yang berhubungan dengan tilawah Al-Quran, ya, mempelajari, analisa dan lain sebagainya. Dan ini juga sudah ngeremboko mulai setelah COVID itu ada Zoom dan lain sebagainya, ya, masuk di UI, ya, Universitas Indonesia, para dosen-dosen itu sudah belajar seperti kita ini Al-Quran. Kemudian para pensiunan TVRI, kemudian sudah istilahnya sudah membumilah seperti itu, ya. Nah, 3 hal penting, ya. Tadi yang satu belum sebutkan, saya sebutkan, yaitu tentang menghidupkan orang mati. Ini yang dihidupkan juga mau dipahami. Nabi Isa ke kamar mayat nyeblek terus orangnya hidup, ya silakan, tidak apa-apa, monggo. Tapi saya masuk ke dalam yang disembuhkan adalah jiwa-jiwa yang mati, yang orang yang mati kesadarannya, mati keinsafannya, disembuhkan oleh Nabi Isa dengan diberikan nasihat, diberikan majelis taklim, kemudian diberikan pencerahan. Sekarang 3 hal penting, ya. Wa tubriul akmaha wal abrasa bi'idni. Ingatlah di waktu kamu menyembuhkan orang-orang yang buta dan orang-orang yang berpenyakit kulit dengan seizinku, ya. Jadi di sini kan tubriul akmaha, ya, tadi yang menyembuhkan orang buta, kemudian wal abrasa karena ini wawu atop, jadi juga menyembuhkan orang-orang yang sakit kulit. Lantas wa'id tuhrijul mauta bi'idni, dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati. Ya, ini
Bahasa Qurannya dulu ya. Wa'id dan ketika tuhriju dari khoroja yahruju. Ya. Al-mauta bi'ni. Jadi di terjemahan biasa diartikan menghidupkan orang mati. Tapi kalau di sini tuhriju fi'il mabni majul dari khoroja yahruju menjadi tuhriju, itu ya istilahnya mengeluarkan al-maut, yang maut, mati tadi saya sebutkan, mati kesadaran, mati keinsafan. Jadi yang tadinya itu dalam kehidupannya itu gelap, dulumat, dolim, kemudian dimasukkan ke cahaya atau nur. Nah ini namanya dikeluarkan dari mati kesadarannya, mati keinsafannya, ya, mati jiwanya menjadi hidup. Ya. Tapi kalau dipahami, yaitu tadi ke kamar jenazah kemudian menghidupkan, ya tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Ya. Tapi kita sekali lagi masuk ke dalam mengartikan ayat itu. Dan yang juga lebih logis kan begitu. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita ya menginjak ke surat 5 ayat 112 ya. Karena ini ada hubungannya juga dengan hari raya ya sebetulnya. Tapi karena tadi temanya adalah menyembuhkan ya hati atau kolbu yang tadi sudah saya sebutkan, dari gelap ke cahaya, kemudian dari buta mata hati menjadi melihat, dari mati kesadaran, mati keinsafan menjadi hidup atau keluar kepada pencerahan tadi. Di sini ayat 5 112, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qalal khawariyuna ya Isa ibn Maryama hal yastati'u rabbika an yunazzila alaina ma'idatan minas sama'i qalat taqullaha in kuntum mu'minin. Dan ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa, Khawariyun itu pengikut Musa, Isa ya maksud saya, pengikut Isa berkata, hai Isa putra Maryam, sesungguhnya sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman. Ya, ini ayat 112 dari surat 5. Sekarang ayat 113-nya. Qalu nuridu anak kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tenteram hati kami, dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Jadi ini Khawariyun ini ya minta supaya Nabi Isa ini minta kepada Allah bisa menurunkan hidangan dari langit. Maka namanya di surat ini kan surat Al-Maidah. Al-Maidah itu artinya hidangan. Jadi nama surat itu diambil dari ayat tersebut. Nah akhirnya juga apa? Ya namanya Khawariyun, orang-orang dulu itu kan seperti itu. Seperti zaman Nabi Musa, Musa aku gelem percaya nek kowe iso, nek aku iso ndeleng Gusti Allah katon, kan begitu. Ini suruh minta hidangan dari langit. Sekarang ayat 114-nya. Qala Isa ibn Maryam, Allahumma
Ya, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awalina wa akhirina wa ayata minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Beri rezekilah kami dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling baik. Akhirnya karena Isa ini dimintai oleh kaum supaya minta pada Allah tentang hidangan dari langit, kemudian Nabi Isa berdoa. Doanya ini tadi, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' tadi. Supaya turunkan makanan dari langit. Kalau sudah turun akan dinamakan ya Id. Jadi Id, hari raya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya kalau istilah hari raya dalam Al-Quran ini, kalau kita sudah mendapat hidangan dari langit. Nah, sekarang kita melihat bahwa ayat itu muhkamat dan mutasyabihat. Masuk skema hidangan dari langit, ya, ada yang memahami, ya keliang-keliang dari langit itu makanan, ada bakso, ada gulai dan lain sebagainya, ya, ada snack. Ya dipersilakan, dipahami secara letterik seperti itu. Tapi karena Nabi Isa ini membawa risalah, ya, saya kira kalau cuma makanan yang berupa materi itu sudah biasa orang makan. Tapi boleh saja dipahami seperti itu. Tapi kita masuk ke dalam lagi, ya. Makan dari langit yang sini adalah makanan ruhani, makanan jiwa. Jadi sesuatu wahyu-wahyu, risalah yang kalau dijelaskan oleh Nabi Isa yang dari langit dari Allah itu bisa menjadikan dia itu bangkit kembali, jiwanya sadar kembali, mendapat pencerahan kembali, menjadi seperti kelahiran yang baru, sehingga disebut waktu itu hari raya untuk dia itu. Maka kalau kita berhari raya, ya kan Idul Fitri. Idul Fitri itu pengertiannya ada 3. 1, kembali ke fitrah, ke fitri. Iftar itu sarapan atau makan. Biasanya kan enggak sarapan, Bali sarapan. Gitu Bu? Nggih. Yang kedua, Idul Fitri kembali ke watak asli. Jadi ada yang watak itu sugetan, yo sugetan Bali itu. Biasanya nesonan ijik nesonan gitu. Nah, kemudian yang paling baik ya ini tadi Idul Fitri sebagai hari raya mendapatkan hidangan dari langit berupa pencerahan, ada perubahan, jiwanya bangkit, jiwanya sadar, kemudian terbuka mata kolbunya, hidangan dari langit. Saat itulah yang namanya hari raya. Tapi kalau yang 2 tadi, kembali sarapan, kemudian kembali ke watak, semua dapat Pak itu. Tapi yang mendapat hidangan dari langit, tambah hidayahnya, ya, tambah keinsafannya, tambah kesadarannya setelah Idul Fitri itu, ya mungkin tidak semuanya. Dan itulah yang mendapatkan istilahnya Lailatul Qadar itu. Jadi sebenarnya semua ada korelasinya, ya. Maka temanya adalah menyembuhkan mata kolbu, yang saat itu adalah sang penyembuh adalah Isa alaihi salam. Nah, maka tadi saya sebutkan boleh dipahami hidangan dari langit seperti ini. Wah, dari atas sudah makan, ya, saya kan begitu. Jadi tadi kan Isa berdoa Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya. Setelah itu ya takunulana
idan ini. Maka ya dipersilahkan kita memahami seperti itu, tapi kita juga jangan lupa kalau hari raya itu kita harus tambah pencerahan, tambah keinsafan, ya, tambah kesadaran, sehingga nanti mendekati jalan pulang ini lebih damai, lebih indah, Pak. Sebab jarang orang yang mendekati jalan pulang itu malah belum mendapatkan pencerahan. Kur arep mati wae ra iso, bingung. Piye carane mati gitu. Kan mati juga ada ilmunya. Misalnya seperti itu. Atau bahkan urung siap. Ya. Kalau orang beriman kan siap setiap saat, ya. Karena orang mati pulang itu kan tidak urut abjad, tidak urut umur, tidak urut gagah. Wadang gagahe kaya Werkudara, lara 3 dina mati. Sing kring-kringen pirang-pirang tahun ora mati-mati. Enten to nggih? Misalnya seperti itu. Jadi kita jangan mentang-mentang Mas ya. Yang penting kita itu sudah siap. Tidak takut mati kan begitu. Karena mati itu bukan akhir dari kehidupan, tapi awal dari kehidupan yang dimensi berbeda. Lantas ayat 115 Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Barang siapa yang kafir di antaramu sesudah turun hidangan itu, maka sungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia. Kan luar biasa. Jadi sebenarnya kalau kembali ke ayat ini, Pak, setelah turun hidangan dari langit, ya, makanan jiwa yang saya maksud, di sini nanti untuk apa? Li awalina wa akhirina, untuk ayatan minka. Jadi ini ayat dari engkau Allah, ya. Untuk siapa? Untuk orang yang awal waktu itu yang menerima hidangan dari langit, dan untuk nanti akhirina orang-orang yang belakangan. Akhir itu kemudian. Jadi termasuk kita ini juga kemudian, maka kita juga punya hari raya. Maka dikuatkan dalam surat 5 ayat 115 ini, nek wis sudah turun hidangan, ya. Kalau secara materi ya tadi ada hidangan, secara rohani sudah diberikan penjelasan, dianalisakan risalah oleh Isa, disampaikan wahyu, tapi masih mengingkari, masih tertutup, ya sanksinya di sini akan timpakan, ya, aku timpakan kepada seorang pun di antara umat tadi. Nah, maka ya dalam surat 3 ayat 55, ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu, lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu perselisih, ya, padanya. Nah, jadi intinya ayat ini bahwa Nabi Isa itu tidak punya tanggung jawab bagi untuk orang-orang yang kafir, yang ikut, yang selamat, kan begitu. Itu berlaku sampai sekarang dan yang akan datang. Nah, sekarang sebagai kajian kita yang terakhir, yang perlu kita teladani, Pak, karena tadi kan ada penyembuhan mata kolbu, ada penyembuhan penyakit kulit, ada menghidupkan yang mati kesadaran, maka kita juga bisa meneladani Isa yang dimuat di dalam Al-Quran. Kita baca
Surat 19 ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayyan. Ini yang 15. Sekarang yang ayat 33. Wassalamu alayya, ini ucapan Nabi Isa, tapi kalau yang atas tadi sifatnya umum. Jadi misalnya ada orang ya ulang tahun diucapkan dengan ayat 15 ini, kalau bagi saya tidak apa-apa ya. Kemudian Isa juga mengatakan sendiri, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Jadi hampir sama, cuma yang bawah ini untuk apa? Tadi sebentar. Yang bawah tadi untuk dirinya atau untuk Isa. Kita ulang dulu ya. Nanti kita hafalkan supaya apa Bapak Ibu sekalian? Kan kita ini sudah lahir, minta selamat waktu lahir, dan nanti kita minta selamat waktu meninggal. Dan juga kita minta selamat waktu kita dibangkitkan hidup kembali. Ya, ada 3 hal yang penting. Yang satu sudah kita jalani. Kita lahir selamat semua, toh nggih? Mbah-mbah kita zaman geger londo, perang ya, zaman Belanda menjajah, zaman Jepang. Seperti itu. Kalau tidak perlindungannya Allah, mungkin tidak ada kita semua ini. Tapi alhamdulillah ya, geger kaya ngono, mbah kita, nenek moyang kita masih hidup, kemudian lahir kita akan selamat nih. Maka doanya di sini diterukan ya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan atas saya waktu hari kami dilahirkan, keselamatan atas saya waktu kami meninggal, dan keselamatan atas saya pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, semoga kita semua ya selamat waktu nanti kita meninggal. Artinya kita meninggal itu husnul khotimah. Dalam hidup ini kita sudah memberikan pelayanan kepada sesama, sudah menebar kasih sayang, tidak ada kebencian, tidak ada sakit hati, kita sudah memaafkan, sudah netral loss gitu Pak. Jangan kita sudah sakit-sakitan masih dendam sama orang, kita sudah sakit-sakitan masih ya belum memaafkan seseorang, ya, tidak ada kasih sayang, masih benci, dan itu nanti kan repot sendiri jiwa kita. Harus kita disembuhkan seperti tadi, 3 hal tadi. Ya. Kemudian dengan kita mungkin meninggalnya itu selamat dalam husnul khotimah, amal yang baik, nanti kalau dibangkitkan hidup kembali itu juga selamat mendapat casing yang bagus. Semoga bermanfaat kajian pada malam hari ini. Yahdillahu linurihi ma yasha. Allah memberikan petunjuk semesta rohani kepada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasrun minallahi wa gharib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.